Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr yang menggambarkan tentang sumpah Allah dengan hari-hari 10 akhir Ramadan ini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. 5 ayat pertama dari surah Al-Fajr, masing-masing ayatnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan waktu. Isyarat yang sangat penting agar kita perhatian dengan waktu kita. Isyarat yang sangat kuat supaya kita tidak melalaikan waktu-waktu kita Bapak Ibu sekalian. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersumpah dengan waktu pagi dalam firman-Nya wal fajri, demi waktu pagi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan waktu pagi itu adalah waktu yang sangat berkah. Pemko Padang membuat sebuah program namanya Subuh Mubarakah. Keberkahan pagi itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pepatah di dalam masyarakat kita mengatakan, terlambat bangunnya dan ayam sudah bangun terlebih dahulu, rezekimu telah dipatok oleh ayam. Imam Yusuf Qardawi mengatakan, bila ingin melihat kejayaan Islam sudah di depan mata, lihatlah salat subuh mereka di masjid-masjid, di surau-surau, di musala-musala mereka. Salat subuhnya sama seperti salat Jumatnya. Bagaimana salat Jumat Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu tidak datang salat Jumat karena tempat mereka dipakai oleh bapak-bapak. Bukan tidak boleh, boleh. Di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, ibu-ibu ikut salat Jumat. Tempat mereka dipakai, crowded. Imam mengucapkan salam, maka kita lihat ke pintu-pintu semuanya penuh, sesak. Kalau begitu salat subuhnya, itu tanda-tanda kejayaan Islam sudah di depan mata. Kalau belum, tugas kita semua untuk memenuhi masjid kita yang ukurannya 20 kali 15 meter ini. Tidak perlu semuanya datang dari 400-500 kakak semuanya datang ke masjid untuk memenuhi masjid di subuh hari. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, anak-anaknya, ayamnya, kucingnya datang semua. Tidak perlu, tidak perlu. Cukup 2 perwakilan saja atau 3 perwakilan. Kalau 300, 400, 500 kakak penuh masjid kita ini sampai ke teras-terasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keberkahan subuh yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya wal fajri. Keberkahan subuh yang Allah bersumpah dengan wal fajri itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya dirasakan oleh orang-orang beriman, tidak hanya Rasulullah SAW mengatakan waktu yang sangat berkah di waktu pagi, tapi itu juga dapat dirasakan oleh hewan-hewan, burung-burung. Perhatikanlah Bapak Ibu, menanti mentari tiba itu burung-burung berzikir dengan berkicau. Kita tidak mengerti kicauan mereka, begitulah zikir ala burung-burung, dengan sangat atraktif meloncat satu ranting ke ranting berikutnya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian mentang-mentang hari Sabtu, hari Minggu lalu tidak dinas, burung-burung itu lama-lama di sarangnya jam 1, jam 2 baru keluar. Tidak ada. Tetap mereka Bapak Ibu sekalian di pagi hari berzikir dengan berkicau yang kita tidak mengerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu kemudian Allah menginstingkan, mengilhamkan kepada mereka, di sana ada pohon yang sedang berbunga, di sana ada pohon yang sedang berbuah, radius sekian kilometer ada padi yang sedang menguning. Mana pernah kita mendengar ada burung-burung berdemonstrasi karena tidak ada lagi yang mau dimakan? Tidak ada. Oleh sebab itu Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kalaulah orang beriman itu bertawakal kepada Allah tentang rezekinya, sempurna usahanya, mantap doanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung-burung? Di pagi harinya porofnya ini masih kempes, tapi nanti jam 4, jam 5 kembali ke sarangnya sudah terisi penuh. Untung burung-burung itu tidak diberi kemampuan oleh Allah bisa membawa karung, bisa membawa plastik. Kalau tidak habis pada orang. Keberkahan pagi yang Allah bersumpah dengan wal fajri. Isyarat yang sangat penting, pergunakan waktumu dari pagi. Kita punya keterbatasan waktu hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Yang pasti 60 tahun yang Allah berikan umur kita, 70 tahun yang Allah berikan umur kita, lebih kurang dari itu, semuanya tidak ada yang perai, tidak ada yang gratis. Detiknya, menitnya, jamnya ditanya dan ditagih oleh Allah, nanti pertanggungjawabannya diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabda baginda Nabi mengatakan, nanti di padang mahsyar kaki-kaki kita anak-anak Adam ini tidak akan beranjak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kecuali mereka ditanya 4 pertanyaan. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Pertanyaan pertama tentang umur, 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lebih kurang dari itu kemana perginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu, ada kajian subuh kadang, ada kajian maghrib, ada kajian macam-macam kajian dan banyak ilmu. Apa yang sudah diamalkan dari ilmu itu? Tentang masa muda item yang sangat ditanyakan nanti di padang mahsyar, karena begitu banyaknya orang melalaikan masa mudanya.
Dan pertanyaan yang keempat tentang harta, dan ini bercabang A dan B, dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari waktu yang Allah berikan kepada kita, apakah kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh? Manakah yang lebih banyak waktu yang 24 jam setiap hari kita pergunakan untuk kebaikan atau pahala, atau untuk kelalaian dan kekosongan dari amal? Sementara bercita-cita untuk mendapatkan satu seat tempat duduk di surga, jangan sampai tersentuh oleh api neraka, jauh panggang dari api. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di penghujung akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan ini, jangan sia-siakan. Ada satu malam bonus di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bila kita beribadah di malam itu jauh lebih hebat dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Kita dari lahir sudah bisa ruku dan sujud, lalu kemudian diberikan waktu hidup 83 tahun. Jauh lebih hebat satu malam itu. Itulah nama yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pada ayat kedua dari surah Al-Fajr, Allah kembali bersumpah dengan waktu. Kali ini Allah bersumpah dengan hari-hari yang kita lewati hari ini. Walayalin ash, demi 10 malam. Di kalangan ulama tafsir ada yang berpendapat bahwa demi 10 malam yang dimaksud adalah demi 10 malam di akhir Ramadan. Nabi Muhammad SAW seperti yang saya sebutkan tadi, bila 10 akhir Ramadan tiba, maka ia menguatkan ikat pinggangnya lebih kencang, sedikit makan, meninggalkan tempat tidurnya, sedikit tidur, dan membangunkan anak istrinya di malam-malam harinya. Ada sunnah i'tikaf Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang tersisa, detiknya, menitnya, jamnya, kecuali kita berada dalam ibadah, mengkhatamkan Al-Quran, berzikir dan beristighfar, qiyamul lail dan tahajud, dan berbagai aneka ragam ibadah-ibadah yang lainnya. Belum tentu Ramadan akan datang kita masih bertemu dengannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, walayalin ash, demi 10 malam. Allah bersumpah demi 10 malam itu karena adalah sangat penting, dan ini puncaknya. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak lagi zamannya bikin kue 14 macam sampai selesai jam 2 pagi, tidak ada, beli saja yang sudah siap. Ini justru waktu-waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula sampai masjid kita ini seperti apa yang dikatakan oleh orang. Lah ada situ tanda-tanda, nampak tanda rayona. Tanda-tanda lebaran itu menurut mereka bila saf-saf di masjidnya sudah semakin penuh ke depan, dan semakin ramai mal-mal dan tempat kade-kade di malam harinya. Itu tanda-tanda Ramadan sudah, itu tanda-tanda Ramadan mau berakhir dan lebaran telah dekat. Bukan begitu. 4 tahun saya tinggal di Mesir, lalu beberapa tahun tinggal di Saudi Arabia. Justru di 10 akhir Ramadan itu mereka yang pegawai negeri mengambil cutinya adalah pada 10 akhir Ramadan, meninggalkan segala sesuatunya, dan mereka fokus beribadah i'tikaf, dan tidak ada waktu yang terlewat detiknya, menitnya, kecuali berubudiyah kepada Allah, mengkhatamkan Al-Quran, memperbaiki bacaan Quran, berdoa dan beristighfar, berzikir, dan berbagai aneka ragam ibadah-ibadah, termasuk di malam hari dan di siang hari, di sore harinya dan di pagi harinya. Pada ayat ketiga kembali Allah bersumpah dengan waktu dalam surah Al-Fajr ini. Itulah dia wasyaf'i wal witr, demi hari-harinya yang ganjil atau demi hari-harinya yang genap. Sebagian kita ada yang menyangka bahwa malam Lailatul Qadar itu dia datang pada malam-malam yang ganjil, sehingga malam-malam genap dia terabaikan dan lalai. Bagaimana kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu turunnya pada malam yang genap? Berarti lewat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada riwayat yang memastikan pokoknya tanggal sekian, tidak ada. Tapi ia terjadi di malam hari. Oleh karena itu cara memerangkapnya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah tidak ada malam yang berlalu dari kita kecuali kita berada pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam hari, bukan di siang hari. Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar itu dia berakhir sehingga pagi atau subuh menjelang, hatta matla'il fajr. Bila mana seseorang ia beribadah dari awal Ramadannya sampai di ujung Ramadannya setiap malamnya, tidak pernah absen, tidak pernah alpa, insyaallah akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Seseorang yang sebelum ia makan sahur bangun di jam 4, lalu kemudian berdoa, berzikir, salat mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah alpa sampai akhir Ramadan, insyaallah dia akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masih menyia-nyiakan dari waktu kita yang tersisa dari Ramadan ini?
Lalu pada ayat keempat dari surah Al-Fajr, kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan kali ini adalah Allah bersumpah dengan waktu, dan waktu yang dimaksud adalah waktu malam. Wal-laili idza yasr, demi malam hari apabila ia berlalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang perlu bagi kita untuk waktu malam beristirahat. Tetapi kalau seandainya kita pergunakan waktu malam yang katakanlah bermula dari jam 6.30 dan berakhir jam 5 pagi, sepertiga dari waktu 24 jam kita sudah di malam hari, lalu kita tidak pakai sebagiannya untuk beribadah kepada Allah, atau sepertiga, 2/3-nya untuk tahajud atau qiyamul lail, maka sungguh sangat rugi. Itulah yang Allah ingin katakan dalam firman-Nya, wal-laili idza yasr, demi malam apabila berlalu begitu saja kamu tidak melakukan ibadah kepada Allah sedikit pun, rugi dan sangat rugi sekali. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala muqaddimah surah Al-Fajr ini dengan ayat yang kelima. Apa kata Allah pada ayat yang kelima? Hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Apakah tadi Allah bersumpah dengan pagi, Allah bersumpah dengan 10 malam di akhir Ramadan, Allah bersumpah dengan harinya yang ganjil atau yang genap, Allah bersumpah dengan waktu malam bila berlalu? Apakah itu semua membuka persepsi cakrawala kita berfikir tentang waktu? Wahai Anda yang memiliki akal fikiran, kemana perginya waktu-waktu kita Bapak Ibu sekalian? Pepatah Arab mengatakan, illam tushghil bi ta'ati fal ma'siyatu saghalatka. Jika kita tidak mengisi waktu-waktu itu untuk aktivitas amal ibadah, maka ia akan terisi juga, tetapi kemaksiatan, kelalaian, dosa siap untuk mengisinya. Mentang-mentang hari Sabtu, hari Minggu, ibu-ibu tidak ada majelis taklim, tidak ada acara-acara lain, ada sinetron, lama lo sinetronnya 2,5 jam, terisi juga dia. Waktu yang kosong itu terisi juga. Tapi pertanyaannya, apakah ia akan diisi oleh amal soleh atau diisi oleh kelalaian? Ibu-ibu yang kurang tu bawang saja, rencana beli bawang di sawalah, dari jam sampai siap asar, lama otak, jam 6 sehari, terisi juga dia, tapi diisi cuma otak. Apakah ia akan diisi dengan kebaikan amal soleh atau akan diisi dengan kelalaian-kelalaian? Bapak Ibu hadirin sekalian sidang jamaah tarwih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian, kemana saja pergi waktu kita? Apakah 24 jam yang Allah berikan setiap kita adalah 24 jamnya terisi dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, aktivitas amal soleh ke amal soleh berikutnya? Jauh Pak Ustaz. 50%, 12 jam dari 24 jam. Alun tantulah Ustaz. Kemana perginya waktu kita Bapak Ibu sekalian? Adakah kita sholat 5 waktu tidak bolong-bolong? Setiap sholatnya berapa menit? 5 menit? 10 menit? Kalau 5 menit, 5 kali 5 baru 25. Berapa persen dari 24 jam? Apakah kita punya waktu untuk sholat duha? Mungkin 2 rakaat, 4 rakaat. Mungkin durasinya adalah 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Tambahkan kalau ada. Kalau ada. Apakah kita punya waktu untuk membaca Al-Quran? Ada komunitas namanya One Day One Juz. Sesibuk apapun, pokoknya harus tuntas sejuz Al-Quran. Mungkin durasinya adalah 30 menit, 40 menit atau 1 jam. Tambahkan kalau ada. Apakah kita punya waktu untuk bangun di tengah malam, tahajud? Apakah di 2/3 malam? Mungkin dengan 2 rakaat, 4 rakaat atau lebih kurang dari itu. Durasinya mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Kalau ada tambahkan. Apakah kita satu hari itu punya waktu untuk berzikir pagi atau berzikir petang? Ya, mungkin setiap masing-masing durasinya 20 menit. Tambahkan kalau ada. Apakah kita punya waktu untuk membaca tilawah Al-Quran, untuk membaca buku-buku Islami, untuk mendengarkan pengajian? Berapa menit? Berapa menit? Tambahkan kalau ada. Tambahkan, totalkan. Berapa total semuanya berbanding 24 jam setiap hari yang Allah berikan pada kita? Bapak Ibu, minimal kata orang kesehatan 7-8 jam kita pakai untuk tidur. 8 jam untuk tidur. Berarti kalau 8 jam itu adalah 1/3 dari 24 jam kita telah habiskan untuk tidur. Oh, belum lagi kalau ekstranya. Pengajian kajian tarwih, ada ceramah tarwih 30 menit, lalu lo tambah berarti. PK Pasar dari bypass dia angkot, lalu lo tambah berarti. Mahasiswa mendengarkan kuliah dari dosennya, lalu lo apalagi pakai daring. Handphonenya dibuka, dia tidur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat, khatib sedang berkhutbah, dapat pula tempat di depan tonggak, lalu kemudian ada AC dekat 30 menit, tambah tidur pula. Tidak usah kita tambahkan
Yang ekstra tadi 8 jam sajalah, 8 jam satu hari, satu tahunnya kita memiliki waktu 365 hari. Di antara kita Bapak Ibu sekalian, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun telah memakai waktunya. 50 tahun, satu tahunnya 365 hari, satu harinya 8 jam. Totalkan berapa semua? Berapa semua waktu yang telah kita pakaikan untuk tidur? Maka kita akan bertemu jawabannya. Puluhan tahun kita telah pakai waktu kita untuk tidur saja Bapak Ibu sekalian. Sementara cita-cita satu tempat duduk di sarugo, jangan sampai terjilat oleh api neraka, jauh panggang dari api. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tidak main-main. Waktu kita yang tersisa dari Ramadan ini betul-betul optimalisasi untuk meraih apa yang disebut dengan surga. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Mereka yang betul-betul berpuasanya, mereka yang betul-betul berqiyamnya, lalu mengiringinya dengan amal-amal soleh yang sangat luar biasa, insyaallah itulah yang mampu menghapuskan dosa-dosa. Itulah yang mampu mengantarkan kita untuk satu tempat duduknya di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang jauh itu adalah apa yang telah berlalu. Waktu yang lewat dari 20 sekian hari itu Pak Bu, lah jauh. Ya Allah, bisa tidak datangkan kembali hari-hari yang lewat supaya kami beribadah lebih banyak? Tidak bisa, lah jauh tuh, lah jauh. Sementara yang dekat itu adalah kematian. Yang dekat itu adalah kematian. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan berjumpa dengan kematiannya karena kita bernyawa. Orang yang cerdas, kata baginda Nabi Muhammad, adalah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Optimalisasi dari ibadah kita di akhir Ramadan ini adalah untuk mendesain bagaimana akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah, yaitu mempersiapkan dengan amal-amal soleh sehingga mempersiapkan kecantikan indahnya kematian kita di ujung hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.